Halo, pada kesempatan kali ini, di channel ini akan membahas terkait kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter terdapat di KD 3.5, yaitu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada pengertian kebijakan moneter, yang kedua ada tujuan kebijakan moneter, yang ketiga ada jenis kebijakan moneter, yang keempat ada instrumen kebijakan moneter, dan yang kelima ada menghitung jumlah uang beredar. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Jadi, di kebijakan moneter, bank sentral berperan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Terdapat peran dan tujuan kebijakan moneter. Peran yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi, lalu menjaga kestabilan harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki neraca perdagangan dan pembayaran. Lalu tujuan dari kebijakan moneter yang pertama menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang, menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah, memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran. Terdapat dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif atau easy money policy atau politik uang longgar. Yang kedua, ada kebijakan moneter kontraktif atau tight money policy atau politik uang ketat. Kebijakan moneter ekspansif dilakukan ketika keadaan ekonomi sedang resesi. Hal ini dilakukan untuk merangsang pemulihan ekonomi. Lalu kebijakan moneter kontraktif ini digunakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar dikala terjadi inflasi. Terdapat 4 instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan diskonto. Ini merupakan kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga pada bank umum. Yang kedua ada kebijakan pasar terbuka. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Sentral dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga di pasar modal. Yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang ada di bank umum. Yang keempat, kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dilakukan terkait pemberian kredit dengan memperketat atau memperlonggar penyaluran kredit kepada masyarakat. Selanjutnya ada kebijakan himbauan moral atau moral suasion. Masih termasuk ke materi KD 3.5. Di sini ada submateri terkait kebijakan fiskal. Yang akan dibahas yaitu pengertian kebijakan fiskal, tujuan dan peran kebijakan fiskal, bentuk kebijakan fiskal, dan instrumen kebijakan fiskal. Pengertian dari kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Hal ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tujuan dari kebijakan fiskal diantaranya untuk memperbaiki keadaan perekonomian, untuk meningkatkan kesempatan kerja, untuk mendorong investasi optimal, untuk mencegah terjadinya inflasi, dan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Terdapat 4 fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama ada fungsi alokasi, lalu fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi pembangunan. Lalu selanjutnya ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada sistem perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang tanpa ada timbal balik langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Yang kedua, ada pengeluaran pemerintah atau government expenditure. Lalu yang ketiga, ada politik anggaran. Terdapat 4 jenis politik anggaran. Yang pertama, anggaran berimbang, berarti pendapatan sama dengan pengeluaran. Yang kedua, anggaran dinamis, artinya meningkatkan pendapatan. Lalu anggaran defisit, artinya pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Dan anggaran surplus, pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Setelah pemaparan yang disampaikan, marilah kita berdiskusi. Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah menjaga stabilitas harga. Bagaimana cara pemerintah dalam menjaga stabilitas harga tersebut?